Bersama dengan saya lagi, Mr. G. Kita bertemu pada unboxing video kali ini. Kita unboxing mainan saya sepuas-puasnya. Ya jelas puas. Oke, kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sesuatu yang agak baru gitu ya. Di tahun 2020 tepatnya. Merek ini makin dikenal masyarakat di Indonesia dan merek ini makin dikenal di mana-mana ya. Tetapi sayang sebetulnya merek ini mereknya cukup lama, bukan merek baru gitu ya, 2019 sudah ada. Tetapi kali ini dia menjadi booming karena Iron Man, karena Avenger, karena Marvel Universe. Ya, oke. Apa itu? Sebetulnya yang saya akan bahas di sini adalah mainan dari Marvel, ya, bukan Marvel punya, tetapi mainan seperti Iron Man dan sebangsanya, Marvel Universe lah gitu ya. Tapi mereknya ini bukan merek yang mahal, tetapi mereknya ini cukup mereknya murah gitu ya, murah, berkualitas, tapi juga worth it untuk dibeli. Ingat, murah dan berkualitas itu hampir tidak ada. Kalian membeli mainan Iron Man di pasar atom gitu ya, mungkin di Glodok gitu juga bisa saja mendapatkan mainan murah, tetapi kualitasnya minta ampun, itu mainan kacangan, mainan anak kecil gitu ya. Nah, sekarang yang ini bisa dikatakan murah, meriah, kualitasnya bagus. Merek apa itu? Mereknya adalah ZD Toys. Ini dia. Yang saya bahas hari ini adalah untuk Captain America. Ya, ini di Avenger. Yang saya bahas adalah Black Panther gitu ya. Black Panther ini sih Black Panther yang ada di Civil Wars. Nah, sebelum kita lanjut ini, karena pertama kali kita bahas tentang ZD Toys, jadi ya ZD Toys. Nah, ini apa sih ZD Toys itu? Sebetulnya dia mendapatkan license dari pihak Marvel Universe. Jadi dia bukan KW, dia asli ya, asli seperti mainan-mainan original lain, dan dia diakui dan dia license ya. Jadi license itu berarti original, memang dia dikhususkan ya. Nah, dari sini sudah license, harganya minta ampun, ini harganya termasuk murah banget ya. Harganya kurang lebih antara 200, sudah sampai 200 ya. Ini saya dapatkan malah cuma 180 ribuan gitu ya. Jadi berkisar aja ya, berkisar 150 sampai 300 ribu. Nah, tapi yang untuk Black Panther ini kurang lebih 200-an. Ya, kurang lebih 200 ribuan. Tapi kalau sekarang harganya tidak tahu berapa. Tapi yang pasti harganya ini mungkin ya cukup lumayan ya. Bagi kantong-kantong yang sederhana gitu, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Hanya antara 150 sampai 250 bahkan 300. Tapi yang ini jenis-jenis yang kayak gini itu cuman 200-an. Tapi yang 300 kayak apa? 300 yang begini, lebih begini lagi ya, lebih detail lagi. Oke, sekarang kita ambil ini aja. Oh ya, mungkin dari ZD Toys itu sebetulnya adalah license hanya di Cina ya, bukan license di Indonesia ya. Jadi kalau masuk Indonesia itu mungkin bisa dikatakan legal atau illegal, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti ZD Toys di negara Cina itu termasuk license. License-nya adalah untuk dijual di negara Cina. Ini dijual di Indonesia, ini harganya cuma segitu gitu ya. Kalian boleh cek ZD Toys ya, mungkin di market share, yang market shop juga yang kalian menjadi langganan dan sebagainya,
bisa dicoba dicek ya. JD Toys. Ini tulisannya JD, di sini nggak ada tulisannya JD ya. Tapi bahasanya bahasa, wah ini bahasanya kayak gini nih. JD itu tulisannya untuk logonya kayak gini, ZD gitu ya. Ada toysnya enggak ya? Enggak ada, cuman tulisannya Marvel. Dan ini license, ini bisa dilihat, ini license-nya ya. License punyanya Disney, karena sekarang Marvel ikut Disney ya. Oke, kita langsung saja buka unboxing. Ini baru pertama kita akan buka, kita akan unboxing. Mungkin agak berbeda ya unboxing. Saya ambil ini aja. Kayaknya ini agak susah kalau saya gunting gitu ya, karena posisi untuk selotipnya ini agak berbeda dikit. Ya, oke. Ya ini karena, ini loh, karena begini bukanya. Nah, jadi saya nggak bisa gunting gitu. Oke, ini saja langsung diambil. Ya akhirnya ya saya lepas begini aja. Oke, next kita akan buka. Tadadadang, yes, isinya kita buka saja. Wah, unboxing itu sangat menyenangkan sekali. Oh ya, bagian belakang boxnya kayak gini ya, keren ya. Kebalik ya? Oh enggak ya, enggak kebalik. Oke, keren. Oh yes. Oke, Civil War. Oke, kita buka, kita tarik. Yes. Oke, apakah ada sesuatunya di sini? Ada. Oh, tidak ada apa-apa ya. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi, meskipun sudah saya tarik spoolnya. Mungkin di bagian ini bisa buat jadi pajangan gitu ya, buat background atau latar. Karena ini kalau saya lihat kan modelnya juga model yang cukup ini ya, ada kayak gambarnya. Ini bisa dijadikan latar sih kalau mau ya. Oke, kita langsung lihat saja barangnya seperti apa. Tadang ya. Ini ada segel enggak? Oh, ternyata di dalamnya ya sudahlah, enggak ada segel-segelan lagi. Jadi kalau membeli pastikan segelnya di luar ya, bukan di dalam. Oke, ini saya buka. Blisternya cukup kokoh. Biasanya blisternya ini kacangan, tapi ini blisternya dia cukup termasuk kokoh, gitu ya. Kita dapat apa saja? Sebenarnya ini dapatnya cuman hanya figurnya saja. Saya ambil figurnya. Ini figurnya ya, jadi ini bukan barang yang terlalu lama ya. Ini saya dapatkan sekitar 2020 ya, termasuk barang baru, tidak terlalu lama banget ya. Oke, ini adalah Black Panther-nya. Saya akan letakkan dulu, lalu kita mendapatkan stand-nya. Nah, ini jarang-jarang membeli sebuah figur seperti ini diberi stand-nya. Ya, ingat, ini yang menjadikan ZD Toys itu menjadi favorit di semua lini mainan, terutama mainan yang ingin mainan yang murah gitu ya. ZD Toys ini menjadi jujukan, menjadi sasaran untuk kita beli ya. Apalagi nanti kita review apakah produknya ini worth it untuk dibeli sebagai kolektor ya. Nanti kita akan cek. Yang ini yang paling saya suka, karena kalau saya membeli seperti SHF gitu ya, atau yang barang-barang figur lain itu biasanya nggak diberi gitu ya, tidak diberi stand-nya, sehingga kita harus beli yang namanya stand egg ya. Stand egg ya tidak murah loh ya, satu stand egg itu harganya bisa 150.000. Bayangkan ini membeli stand egg-nya Bandai dengan membeli yang ZD Toys, itu kita sudah dapat stand-nya. Dan stand-nya ini juga bukan stand yang murahan gitu ya, bukan stand yang jelek ya. Kalau kita beli yang KW-KW itu kan jelek banget ya, tapi stand-nya ini benar-benar bagus. Ini kelihatan bagus ya, stand-nya ini bagus, kualitasnya juga tidak kalah. No, ini wih keren sih ini Marvel. Oh keren kan, transparan lagi. Oke, warnanya keren, pokoknya saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Oke, saya letakkan dulu untuk blisternya. Sekarang kita langsung saja masuk ke bagian
figurnya. Ini yang paling kita nantikan. Oke, sebelum saya ini, karena figurnya adalah figur yang bisa digerak-gerakkan, pushable ya, pushable. Nah, saya akan mereview dulu untuk pengecatannya dulu ya, pengecatannya. Kita lihat catnya. Saya harus lepas kacamata. Oke. Untuk catnya ini ada campuran antara glossy dengan doff. Bukan glossy dengan doff, tapi doff dengan glossy. Sebetulnya agak doff, tapi ada glossy-glossy-nya dikit. Tapi ini keren sih untuk sebuah Black Panther itu ya. Kalau saya lihat untuk akurasi di dalam pengecatannya, akurasinya itu karena dia hanya kumpulan warna abu-abu dengan hitam ya. Untuk warna-warnanya dia pengecatannya juga sangat presisi ya, tidak ada cat yang agak miring atau cat yang lewat gitu. Ini presisi banget ya, sangat presisi, cocok ya. Ini nilainya cukup keren untuk warna ya, untuk warna cukup keren. Tapi memang karena warnanya itu tidak selaras glossy gitu, masih kalah dengan yang mainan seperti Hot Toys ya, jangan dibandingkan gitu ya. Itu mahal mainannya, harganya jutaan. Oke, tapi saya juga punya loh ya, saya masih nyimpen gitu, cuman belum saya buka loh sampai sekarang. Iya itu. Ya, oke, ini tadi masih segel juga, baru saya buka. Nah, ini figurnya bisa dilihat dari dekat. Kelihatan sih kilap-kilap gitu ya, agak sedikit kilap, tapi bagus sih. Justru karena pengecatannya ini itu yang membuat dia keren gitu ya. Bukan barang murah. Ingat, kalau membeli ini di tempat-tempat murah gitu ya, seperti di tempat pasar-pasar begitu, atau tempat mainan-mainan yang ya tidak original. Nah, ini harganya itu bisa dibandingkan. Murah ini jauh ya, murah ini. Oke. Begitu, cuman bagian tangan sayang sekali ya, memang kalau mau murah jangan minta yang lebih. Bahkan yang harganya 1 juta pun juga tidak bisa ya, juga tidak ada. Yaitu apa? Yaitu adalah tangannya. Tangannya ini tidak ada yang bisa digerakkan, artikulasinya tidak ada ya untuk tangan. Tidak ada artikulasi. Dan kemudian untuk yang berikutnya, oke, dan juga di sini sayang ya, memang bukan sayang sekali, tapi juga saya lebih senangnya gini sih, dapatnya nggak ada gitu. Saya lihat blisternya memang cuman hanya itu saja. Biasanya kalau di SHF gitu kan kita diberi, ini juga keluar ya FHF-nya, SHF-nya juga keluar, tapi harganya 1 juta. Ini cuman 200, tidak sampai kadang ya, 200 lah anggap aja gitu. Bisa beli 5 ini. Cuman kalau di SHF itu biasanya dapat tangannya itu berapa pasang. Mungkin ada yang begini, ada yang begini. Pokoknya intinya dapat beberapa pasang. Tapi yang ini hanya dapatnya ya cuman 1 pasang, ini nggak ada spare-nya. Jadi kalau ini hilang ya sudah. Dan lagi ini memang tidak bisa dilepas pasang. Oh, tapi bisa diputar-putar ya. Oke, kita review saja artikulasinya ya. Oke, kita review artikulasinya. Kita lihat bagian kepala. Bagian kepala ini mendongaknya seberapa ya? Oh, ini bisa mendongak sekian aja sih. Ini mendongak nggak ya? Ya kayak gini sih. Ini mendongak. Terus ini tunduk ya, cuman ini saja, nggak bisa lebih. Toleh bisa seperti ini, keren ya, keren. Wah, ini takut langsung seperti ini ya. Istilahnya kepalanya bisa sampai putarnya 360 ya. Untuk bagian lengan, oke, kita lihat, kita bisa putar berapa derajat. Lengannya bisa 360, kiri kanan tentu saja pasti sama ya, karena bentuknya kan proporsional ini ya. Oke, lalu kemudian kita lihat bagian lengan ini ya, apakah bisa diputar. Oke, lengannya bisa diputar-putar seperti ini. Nah, putar-putar seperti itu. Ini kayak benar-benar manusia ya, nggak mungkin bisa lengan kita diputar. Ini nggak mungkin ya. Lalu untuk bagian lengan tangan yang sebelah sini, ini bisa sampai artikulasinya keren juga ya kalau dilihat di bagian belakang ini nih.
nih ya. Di bagian belakang ini kalau ditekuk ya, wih keren ini, ada tekukannya ya di sini. Keren. Dia termasuk double joint, tapi double jointnya ada maksimumnya. Karena apa? Tertekan dengan bagian sini, ya ini kan ada gemuk depal gitu ya. Jadi tidak bisa sampai begini, cuman begini ya. Karena di bagian ininya itu kena ya, bersinggungan. Oke. Terus untuk bagian tangannya yang sebelah sini, lengan tangan ini bisa diputar. Bisa diputar. Wih, keren, bisa putar ya. Itu bisa diputar. Lalu kemudian kita lihat artikulasi yang berikutnya adalah bagian dada. Ini bisa tunduk sekian saja dan ini bisa dongak ya, mendangak ke atas begini, segini saja. Jadi cuma hanya gini. Oke, tapi ini cukup bagus ya, dia tidak letoy. Nah, tapi kita bisa posekan. Kiri cuman begini, kanan cuman begini. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Putar hanya bisa putar begini aja. Tik 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 tik. Oh ya, ini kan keren seperti manusia juga ya hitungannya ya. Wis, tus. Oke ya, keren sih. Lalu sekarang kita lihat bagian kaki. Kaki tendang ke depan maksimum sekian. Oke, maksimum sekian tendang ke depan ya. Lalu kita coba tendang ke belakang. Oke, tendang ke belakang. Oke. Maksimum cuman sekian sih tendang ke belakang ya. Cuman sekian ya, bisa anu. Oke, sebetulnya ini bisa ditarik ya. Oke, ini bisa. Oh, bagian pahanya ini bisa ditarik sedikit. Oke ya, keren ya, bisa tarik, bisa masukkan, tarik, masukkan ya. Mungkin kalau untuk ke belakang, nah ini kan cuman sekian aja, sekian. Oke, tapi kayaknya posenya tidak benar sih, ininya agak melenceng ya. Jadi paling tidak ya maksimum sih harusnya ke belakang sekian. Ini manusia kira-kira kurang lebih seperti ini. Ya mungkin seperti ini ya maksimum. Oke, jadi kita bisa lihat depannya kayak apa. Cukup lumayan sih pose ke depan seperti ini. Oke, lalu kita coba untuk bagian ini, lengan kakinya. Oke, ini double joint juga. Dan cukup lumayan, double joint dan maksimumnya keren ya. Meskipun tidak sampai bisa ke sini, tapi ini sudah termasuk keren ya, double jointnya. Oke, dan bagian ininya juga keren ya. Oke, untuk langsung saja ke bagian lengan kakinya diputar seperti ini ya putarnya ya, terus diputar sana. Ini bisa 360 derajat muternya. Keren ya. Oke, tapi overall ini sih bagus sih gitu ya. Kita mau pose-posenya, tapi ini memang tidak ada senjatanya. Apakah Black Panther ada senjatanya? Ya memang tidak ada ya, senjatanya dirinya sendiri ya. Oke, tapi ini overall sih keren sih. Wih, ini bisa berdiri tanpa stand loh ya. Keren juga sih. Kayaknya saya pajang dengan stand atau tanpa stand ya. Ya ini kalau ada kursi gitu ya. Ini misalkan anggap aja kursi gitu, dia bisa duduk ini. Oke, dia bisa duduk seperti ini. Wah, keren ya. Jadi kalau kita mau beli tempat duduk itu bisa duduk ini ya. Bagus ya. Kalau misalkan kalian membutuhkan standnya itu pasti nanti yang ini dijepitkan di bagian sini ya. Nah, dijepitkan di bagian sininya. Oke. Lalu kemudian kita tata ini tinggal ditancapin aja di sini. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Jadi ini ada banyak ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke, anggap aja kita tempel aja di sini. Oke, sudah tertempel. Jadi kan? Nih. Ya sudah, ini cuma hanya ditekuk saja. Ini kan artikulasinya sudah enak gitu ya. Oke, ini hanya bisa berdiri begini. Tapi buat apa sih? Kalau menurut saya nggak perlu stand lah gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sih tidak perlu stand. Karena apa? Dia posenya sudah oke nih, sip ya. Oke. Nah, kalau saya bilang without stand lebih great. Oke, kita ukur tingginya. Tingginya kurang lebih berapa ini? 18 cm ya, 18-an. Oke,
Jadi kurang lebih ukuran figurnya adalah 18 cm. Kalau mau pastinya ini akan saya ukur dengan seksama, benar-benar lewat di sini. Oke, ini kita lihat apakah iya benar. Ukuran figurnya itu hanya 17 ya, hanya 17. Tapi dengan ada sedikit tambahan, mungkin didangakkan atau gimana, akhirnya jadi 17,5 sampai 18. Oke, itu saja sih. Tapi ini benar-benar keren. Pecinta Black Panther wajib membeli. Ini sudah bisa berdiri tanpa stand. Jadi paling tidak kita nggak perlu pakai stand ya nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. See you to next video. Oke.